Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan KSNP Kimia tahun 2020. Ini ke part 23 ya. Ya, 23 kalau nggak salah ya. Oke. Sekarang saya punya soal elektrokimia, lebih tepatnya itu tentang sel volta. Oke. Di sini dikatakan di sebuah sel galvani disusun dengan menggunakan logam Ni yang dicelupkan ke dalam larutan Ni2+ bla 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 dan CO bla bla bla. Pernyataan berikut mengenai sel galvani tersebut yang benar adalah kecuali ini saya akan coba gambarkan ya percobaan sel galvani untuk soal ini itu seperti apa. Ini sekalian saya jelaskan konsep-konsep sel volta ya. Pertama, yang harus kalian pahami itu di sel volta, nih ya, di sel volta itu ingat ya, sel volta. Ciri-cirinya itu yang pertama, dia kan dari kimia, reaksi kimia menghasilkan energi listrik. Itu adalah ciri yang pertama dari sel volta. Yang kedua, dia itu spontan. Artinya nanti E0 selnya itu positif. Yang ketiga, kalian harus ingat ini ya, KRAO atau CRAO. Apa yang dimaksud CRAO? Yang dimaksud CRAO di sini adalah katoda. Di katoda mengalami reduksi. Jadi kalian harus paham di antara kedua logam ini siapa yang mengalami reduksi. Nanti saya akan kasih tahu. Nah, yang mengalami reduksi pasti di katoda, seperti itu. Yang kedua, anoda mengalami oksidasi. Anoda itu mengalami oksidasi. Jadi CRAO itu artinya katoda reduksi, anoda oksidasi. Jadi kalau kalian tahu di sini siapa yang mengalami oksidasinya, berarti dia ada di anoda, seperti itu. Simpen di anoda, oke? Jadi jangan sembarangan nanti ya. Terus yang selanjutnya yang harus kalian pahami adalah yang keempat adalah KPAN. Di katoda di sel volta itu mengenal KPAN. Kalau di sel elektrolisis ini CRAO sama ya, tapi yang berbedanya itu di elektrolisis kena P ya, nanti ya saya jelaskan. Apa yang dimaksud dengan KPAN? KPAN ini adalah atau kapan lah ya kalian hafalinnya. Katoda itu positif. Sedangkan anoda negatif. Dari sini kita sudah tahu nih, aliran listrik akan terjadi dari anoda ke katoda, seperti itu. Ingat, ini di sel volta, beda dengan di sel elektrolisis ya. Kalau di sel elektrolisis kebalik, kalau di elektrolisis itu katodanya negatif, anodanya positif. Nah, saya akan coba gambarkan percobaan ini. Ini gambar saya tidak cukup bagus ya, mohon dimaklumi. Nah, gini ya, ini gambarnya. Ini misalkan percobaannya itu kayak gini ya. Nggak bagus. Ini adalah jembatan garamnya. Ini jembatan garamnya. Ini adalah elektrodanya. Nah, kita akan tentukan ini itu siapa dan di sini siapa ya. Terus ini disambungkan ke voltmeter. Kita ingin tahu listrik yang dihasilkan itu berapa. Terus di sini ada larutan ya, dicelupkan dalam larutan. Nah, di sini yang paling penting itu ya untuk mengerjakan soal seperti ini, di antara kedua logam ini, CO dan Ni, siapa yang mengalami reduksi dan oksidasi? Artinya, kalian harus memahami nilai E0 ini.
semakin positif, ingat ya, semakin besar, oke, besar lah ya, oke, semakin mudah mengalami reduksi, semakin mudah reduksi. Oke, berarti di sini antara CO dan Ni siapa yang paling besar? Otomatis si Ni dong, maka ini adalah si reduksinya ya, atau yang mengalami reduksi, sorry ya, kok saya belibet ya ngomongnya. Oke, yang ini berarti ini oksidasi, seperti itu. Jika sudah tahu siapa yang reduksi dan oksidasi, kalian simpan yang reduksi itu ada di katoda. Oke, jadi kalian boleh nih, misalkan ini adalah logam Ni deh ya, ini Ni. Oke, Ni ini berarti satunya lagi apa? CO. Ini adalah CO elektrodenya itu ya. Oke, dicelupkan berarti ini adalah Ni2+, di sini adalah CO2+, seperti itu kan. Oke. Nah, selanjutnya berarti kita tahu ini adalah katoda. Nah, kita tanda dengan K. Dan tandanya katoda itu positif. Oke, ini positif. Ini adalah anoda. Oke, anoda itu negatif. Ingat, listrik itu mengalir dari kutub negatif ke yang positif ya. Berarti aliran listriknya itu ke sini. Set. Nah, oke, udah mulai ada clue kan ya jawabannya. Oke, semoga kalian paham. Nah, seperti itu. Ya. Oke, paham sampai sini? Semoga paham ya. Oke, apa yang terjadi di katoda? Di katoda terjadi reaksi reduksi. Kita tuliskan reaksi reduksinya seperti apa. Ni mengalami reduksi, artinya Ni2+, oke, ditambah 2 elektron menjadi Ni. Oke, Ni2+ ditambah elektron menjadi Ni. Oke, sedangkan anoda mengalami oksidasi. Oksidasinya berarti dari CO, oke, menjadi CO2+ tambah 2 elektron. Oke, ini adalah reaksinya yang terjadi di wadah yang ini wadah A lah saya tandai ya. Ini wadah A, ini wadah B. Oke. Nah, karena Ni-nya itu mengalami reduksi, nah larutan Ni2+ di sini, nah dia itu berubah. Jadi ada nempel di sini ya. Nempel. Nah, kayak gini lah. Jadi logam Ni-nya bertambah, oke. Apa yang terjadi ketika reaksi ini berlangsung? Larutan ini ya berkurang ion positifnya karena dia berubah, si Ni-nya itu jadi logam Ni. Oke, jadi solid ya. Berubah nempel di sini ya. Artinya dari sini kekurangan ion positif. Oke, agar elektronnya berputar, berlangsung ya. Nah, kayak gini ya. Mengalir. Nah, untuk kalau misalkan si ion positifnya habis, nanti ya si Ni-nya habis, reaksi ini akan berhenti. Artinya listriknya tidak ngalir lagi. Oke. Sehingga diakalinya dengan jembatan garam. Ya, ini jembatan garam ya. Jembatan garam. Oke. Nah, jembatan garam ini mempasok atau mengalirkan ion negatifnya. Jadi, seperti ini ya. Ini adalah bukan ion negatif, ini ion positif. Misalkan ininya itu KCl ya. KCl berarti ada K+ dan Cl-. Oke. Berarti K+ itu bakal banyak di sini nih. Plus di sini ya, K+ di sini ya. Nah, seperti itu. Beda ceritanya dengan di wadah B. Di wadah B ini CO menjadi CO2+ ditambah 2 elektron. Nih, si CO-nya, nah apa yang terjadi? Nah, ini terkikis di sini ya. Lama-kelamaan di sini
Oke, si CO yang di sini kebanyakan ini ion positif. Kalau yang ini mah kekurangan ya nanti lama-kelamaannya ya. Kalau yang ini mah kebanyakan ion positif, terus jadi CO2 plus ya si batang CO-nya ini tuh ya berubah. Apa yang terjadi? Nah, ini yang bertindak yang menyumbangkan ion negatifnya itu adalah Cl-nya. Nanti Cl-nya ke sini terus kayak gitu. Oke? Nah, jadi sehingga nanti seimbang, elektronnya akan terus mengalir kayak gitu ya. Kayak gitu. Sehingga listriknya itu terus ada kayak gitu. Nah, ini adalah praktek seperti ini terjadi pada aki motor sama aki mobil kalian ya. Oke. Semoga paham. Sekarang mari kita cek opsi-opsinya. Ini kecuali berarti nyari yang salah ya. Oke. Pertama, Ni menjadi katoda dan CO menjadi anoda. Oke. Benar nggak? Ni katoda, CO anoda. Benar, yang ini benar. Oke. NO-Ni, poinnya sama ya. Poin mah udah ya, sama berarti ya. Ya pasti sama ya. Oke. Gitu. Kenapa nih opsinya ya kayak gini. Oke. Yang ketiga, enol cell. Enol cell ini maksudnya gimana ya? Oke, mungkin kayak gini ya. Saya coba hitung enol cell-nya. Enol cell-nya berarti enol reduksi dikurangi enol oksidasi. Oke. Enol reduksinya itu adalah si Ni 0,257. Oke, yang ini ya. Oke. Negatif, sorry ya, negatif 0,257 dikurangi negatif 0,277. Oke. Ini berarti hasilnya positif 0,020 ya. Kok 0 saya nulis 2, 0,020 volt. Mungkin ini maksudnya itu N0 sel-nya itu lebih besar dibanding N0 reduksi dari kedua ini ya. Nah, ini ya. Ini N0 reduksinya misalkan ya. Oke, ini udah jelas ini betul ya. Oke. Oke, ini mungkin maksudnya ya. Elektron mengalir dari CO ke Ni. Elektron mengalir dari CO ke Ni. Dari sini ya, yang anoda ke katoda ini benar. Oke. Yang terakhir, massa nikel berkurang. Benar nggak massa nikel berkurang? Tidak. Di sini massa nikel malah bertambah ya kan? Nih, nikelnya itu terbentuk terus-terusan. Oke, yang berkurang itu massa CO. Oke, CO-nya jadi larutan, jadi CO2+. Oke, yang ini yang salah. Berarti ini jawabannya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Kalau ada ingin soal dibahas, silakan hubungi saya di Instagram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.